Tadi sempat kita ingin utarakan menjelang Isya. Rahasia pertama, tidaklah manusia itu dicipta, dibentuk, dan bahkan diviralkan oleh Allah penciptaannya di kalangan malaikat dan jin, kecuali dengan semua nilai keistimewaan. Penciptaan kita itu diviralkan langsung oleh Allah, disampaikan pada para malaikat dan sebagian jin yang ada pada masa itu. Allah sampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Penciptaan kita diviralkan. Jin ikut di situ karena menggunakan metode dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Sinektok pas prototo kalau bahasa Indonesia itu. Disebutkan sebagian tapi mencakup semua. Dari mana taunya ada jin di situ? Dua ayat. Di ayat 27-nya surah 15, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi penciptaan kita itu saking mulianya, jin harus tahu, malaikat harus tahu. Inni khaliqun basyara, aku akan mencipta makhluk baru yang tampilannya indah. Basyar itu yang makhluk yang kulitnya halus, yang tampil indah. Maka nanti ditafsir di Quran surah 95 ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Setelah itu yang takwim itu ini Pak, tuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu takwim namanya. Yang tegak, yang sempurna, yang sesuai dengan fungsi aktivitasnya. Nanti di ujung kepala sampai ujung kaki bukan hanya sempurna fisiknya, dituntun oleh Allah fungsinya supaya terjaga kemuliaannya. Ini dimuliakan dari kepala sampai ujung kaki. Mata kita mulia, telinga kita mulia, lisan kita mulia sampai ujung kaki. Dan kemuliaannya ditetapkan lewat firman Allah. Allah keluarkan dekret khusus, satu ayat khusus menjamin kemuliaan ini. Di Quran surah ke-17 di ayat ke-70, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Lam dengan qad ketemu, lam saja sudah taukid, qadnya sudah tahqiq. Lamnya menguatkan, qadnya menjamin. Kata Allah, aku tegaskan ya, aku jamin dari semua penciptaanku itu, aku ingin tegaskan, karamna bani Adam, dengan keagunganku aku ciptakan anak cucu Adam ini semua keturunannya dengan sifat-sifat yang mulia. Makanya ujung kepala sampai ujung kaki ini Pak mulia. Mulia. Saking mulianya, nah ini dia. Allah turunkan hukum haram untuk mencegah ujung kepala sampai ujung kaki berbuat yang tidak mulia, sehingga merendahkan kehormatannya di hadapan Allah. Kenapa mata dilarang melihat maksiat? Karena mata ini mulia. Allah ingin menjaga kehormatan mata, dijaga supaya nggak salah lihat, supaya matanya percaya melihat yang baik-baik. Maka turunlah surat Cahaya surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, coba pandang yang baik-baik saja. Palingkan dari pandangan yang tidak baik. Palingkan dari yang tidak mulia. Ketika seseorang mulai menatap yang tidak mulia, merendahkan kehormatannya di hadapan Allah, meruntuhkan kemuliaan penciptaan. Karena itu orang yang suka lihat gambar-gambar yang tidak bagus, gambar-gambar yang kotor, yang jorok, video-video yang tidak layak untuk dilihat, itu pasti sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya dia takut ketahuan, yang kalau kelihatan pasti terhina, rendah kemuliaan. Demikian perempuan, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna.
Perempuan pun jaga pandangan karena matamu aku ciptakan dengan mulia. Dari mata turun ke lisan dulu, langsung ke hati aja. Lisan turun, mata turun ke lisan, turun ayat lisan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12 dulu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang sudah merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, enggak boleh bikin hoax, enggak boleh nyebar fitnah, tidak boleh berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau dusta. Kenapa dijaga lisan ini? Kenapa haram mencela? Kenapa haram memfitnah? Haram berdusta? Untuk menjaga kemuliaan lisan. Sebab kalau lisan bertutur yang tidak baik, kemuliaannya berkurang. Allah sayang, jangan sampai ada hambaku terhina, jangan sampai ada hambaku hidupnya tidak mulia. Jaga lisan. Maka muncullah ajaran kalimat thayyibah dilatih setiap ba'da salat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam salah satu hadis yang sangat viral, kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'rifu inqida' as-shalah illa bi shawti takbir. Kami di era Nabi enggak tahu selesai salat itu sudah selesai kecuali beberapa tempat kedengaran subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Artinya apa? Di awal-awal masa yang belum paham dibimbing oleh Nabi, dijaharkan, dibimbing supaya tahu. Kalau sudah paham makin sir, sudah mengerti masing-masing. Jadi untuk menjaga lisan supaya baik ada urutannya. Itu ada urutan, kapan jahar, kapan tengah-tengah, kapan sir. Bismillah juga begitu, 70 hadis. Ada yang jahar Bismillahirrahmanirrahim, ada yang sir Bismillahirrahmanirrahim, ada yang tidak dibaca sama sekali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya tidak. 70 hadis 4 cara. Nanti ada yang milih juga, ada yang sir, ada yang tidak dibaca sama sekali. Ada rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Latihan dari Nabi untuk menanamkan kalimat bismillah dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kita mulia. Wa razaqnahum minat thayyibat, karena Anda mulia, maka makannya pun mesti dari cara yang benar. Karena tubuh kita mulia, asupannya mesti betul, mesti mulia. Caranya harus mulia, yang dimakan pun harus benar. Maka turun Quran surah kedua ayat 168 sebagai tafsirnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk manggil yang dekat, menengah dan jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyu yang munada untuk menegaskan, haknya tadi untuk mengingatkan. Kata Allah, hei semua manusia dimanapun yang merasa dekat, menengah atau jauh dariku, aku tegaskan, aku ingatkan, kalau cari makan silahkan menyebar. Tidak semua yang di Bengkulu asli Bengkulu. Tadi saya makan salah satu restoran, ternyata dari Bandung. Dapat jodoh di Bengkulu, alhamdulillah. Buka restoran, berkembang. Saya tanya sudah berapa lama di Bengkulu? Alhamdulillah Ustaz, baru 15 tahun. Rizkinya dari Bandung, dapatnya di Bengkulu. Dia merantau, dapat. Tapi kata Allah apa yang disampaikan? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Carinya dengan cari yang halal. Kenapa? Karena Anda mulia. Jangan cari dengan yang haram, nanti kemuliaannya untung. Makanya di Islam dilarang mencuri, dilarang korupsi. Oh iya, jangan korupsi Pak. Kita ingatkan mumpung ada di sini kan ya. Pak Gubernur kita ingatkan jangan korupsi. Kenapa? Karena mulia. Sebab kalau itu dilakukan pasti merendahkan kemuliaan. Bahkan kalau ngaji Qurannya lebih dalam lagi, setiap jabatan dilekatkan, keluarga terbawa. Jadi kadang-kadang psikolog di Quran bilang begini, hati-hati kalau berbuat salah. Kamu yang salah, anakmu bisa kena. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Tetangganya main lato-lato, hati-hati. Makanya pikir-pikir dulu.
Ibu juga begitu, karena di Quran psikologinya gitu Bu. Kalau suami yang punya jabatan, istrinya juga melekat. Coba, bapaknya yang RT, ibunya ibu, padahal namanya Yeti itu. Jadi ibu RT coba, padahal yang RT bapaknya. Yang wali kota bapaknya, ibunya ibu wali itu. Jadi ketika ibu tidak bisa mengontrol perbuatan, suami kena. Dan problemnya di Quran, wanita diberikan dua nama. Kalau sendirian disebut mar'ah, kalau banyakkan disebut nisa. Kalau sendirian disebut apa? Mar'ah dari kata muru'ah, yang senang tampil indah dan terhormat. Seakan hormatnya dengan mir'ah cermin. Mir'ah cermin, mar'ah perempuan. Makanya perempuan dekat dengan cermin. Itu normal. Mau kesini ngaca dulu, di jalan lihat spion mobil ngaca lagi, mau masuk lihat handphone ngaca lagi, tak apa, itu marah. Tapi kalau banyak kan jadi nisa. Nisa itu seakan dengan nasa, sifat gemar cerita, mencurahkan apa yang dirasakan. Turun Quran surah 4 ayat 34. Wassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Kadang-kadang lupa yang dicurhatin itu hal yang tidak seharusnya dibuka. Judulnya pengajian tuh. Ketemu sama teman. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana keluarga? Anak-anak sehat? Suami gimana? Itu masalahnya tuh. Mulai itu. Sekarang nggak pengajian bikin status sendiri kan? Itu yang bahaya. Hati-hati, salah langkah yang lain kena. Wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Dan semua makhluk yang ada itu yang pernah aku cipta, manusia ini makhluk unggul. Yang bibit unggul itu kita, Pak, bukan tumbuhan. Ini bibit unggul ini, makhluk unggul, ujung kepala sampai ujung kaki terhormat. Dan ada ujian. Kalau malaikat terhormat, wajar karena nggak diuji, sifatnya cuma takwa. Jaminannya Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak kenal salah kata Allah. Dan tupoksinya pasti benar, nggak akan tertukar. Nih contoh. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak betul. Pernah dengar malaikat Israel, malaikat maut tertukar mencabut nyawa? Enggak ada. Jibril, saya bosan lihat Fir'aun, kamu aja cabut deh. Tetap yang nyabut malaikat maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila. Jadi kalau malaikat itu pintar, malaikat itu soleh, wajar tercipta dengan sifat takwa namanya, soleh terus. Malaikat enggak kenal salah, lawannya setan, setan enggak kenal benar. Makanya malaikat di Quran disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Setan nggak kenal benar, malaikat nggak kenal salah. Manusia di tengah-tengah punya takwa dorongan malaikat, punya fujur yang diwaswasi setan. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Manusia tengah-tengah. Makanya manusia itu kalau soleh di atas malaikat, karena untuk soleh itu ada ujian. Kalau wali ada proyek nih, renovasi Masjid Al-Aqsa. Datang satu vendor, Pak, kami Pak kalau bisa dipilih, ada komisi Pak 100 juta. Maaf ya, jari saya ini jadi tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Gak mau saya. Amin. Tapi kata bosnya naik 1 miliar Pak. Tunggu sebentar, saya istighfar dulu. Istighfar. Itu betul juga Allah. Jadi ada tantangan. Jadi kalau beliau ini mau berbuat baik, belum tentu bisa langsung itu. Ada godaan dulu, ada perasaan dulu, ada hambatan dulu, ada malas dulu. Apa Anda kira mau kesini langsung bisa berangkat? Allah uji lewat hujan gerimis dulu. Berangkat nggak? Berangkat. Aduh, gerimis ya. Jadi datang nggak ustadznya? Ustadz datang, kencangin lagi hujannya. Kalau perlu padain dikit pakai angin, bertahan nggak?
Masih mau ngaji gak? Jadi kita ini jadi soleh karena ada ujian. Maka wajar ketika Adam alaihi salam dicipta dan soleh, malaikat sujud. Kita ini mulia. Dan kita harus menemukan kemuliaan itu. Kita harus menggali kemuliaan itu. Kalau tidak, dikuasai setan nanti. Memang setan gak kenal benar, taunya salah terus. Tapi ada malaikat yang gak kenal salah, taunya benar terus. Kita di tengah-tengah. Gali potensi takwanya, ada potensi fujurnya. Kapan itu bisa dilakukan? Seperti apa caranya? Itulah pembahasan inti malam kita dengan turunnya Quran surah 9 ayat 36 itu. Jadi tadi dari awal sampai sekarang baru mau mukaddimah gitu. Mulai. Maka kembali ke Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, aku desain 12 bulan itu kalian beraktivitas, silahkan sampai ketemu ajal. Tapi di antara 12 itu ada bulan latihan. Bulan latihan untuk menjaga kehormatan. Namanya bulan Muharram. Ada 4 bulan. Berapa bulan? Apa saja 4 bulan itu? Lihat tafsirnya dari Nabi. Dan lihat bagaimana Nabi membimbing umatnya dari tafsir itu. Pindah ke Sahih Muslim, karena kalau tafsir pasti di hadis. Sudah kita kenali dulu ya. Nama kerennya konfigurasi. Konfigurasi itu bentuk tata. Seperti apa kitab hadis itu kayak supaya kenal dan tahu cara berinteraksi. Jadi ada 4 secara umum kitab hadis itu namanya. Secara umum. 1 kitab jami'. Kitab apa? Jami'. Jadi bukan hanya masjid yang jami'. Kitab hadis ada yang Jami'. Contohnya apa? Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu kitab jami' namanya. Kitab jami' itu kitab hadis yang menghimpun banyak topik secara umum. Biasanya topik-topik terkait dengan kebiasaan Nabi. Selama 24 jam Nabi kerjakan apa? Dipilih tema-tema sesuai dengan profesi kita. Itu kitab jami' namanya. Makanya Sahih Al-Bukhari, nama aslinya, nama kitabnya itu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Saya coba ulangi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kata Imam Al-Bukhari, kitab saya ini isinya banyak topik. Topiknya saya urutkan dulu, infonya tersambung ke Nabi. Saya pastikan sahih. Saya urut-urut dari sipulan sampai ketemu Nabi. Saya terangkan gak panjang-panjang, singkat padat. Ini ayatnya, ini hadisnya. Bicaranya begini beliau itu. Ada 97 topik. Disusun oleh lima temanya. Ini yang merasa imannya seringkali turun naik. Hayalif naik turun. Kalau sedang naik semangat salat sunnah dikerjakan. Kalau sedang turun jangankan sunnah, subuh terlambat, fardu kadang-kadang terlambat. Di mana supaya naik gak turun-turun? Maka topik kedua namanya Kitabul Iman, topik menjaga iman. Ada 57 hadis. Dibagi subtopik, subtema. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Cara menjaga iman dengan amalan fisik bagaimana? Cara menjaga iman dengan amalan harta bagaimana? Cara menjaga iman dengan menjaga maksiat supaya tidak terjerumus bagaimana? Kita boleh iman. Saya lihat ada adik-adik nih yang belajar di kampus. Gimana supaya belajarnya cepat paham, cepat mengerti, cepat ingat, tidak lupa, cepat